Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang raja yang terkenal akan kekejamannya. Raja ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu menaikkan pajak sesuka hatinya. Masyarakat hidup dalam penderitaan karena pajak yang terus meningkat, sementara raja hidup bergelimang harta. Setiap kali rakyat mengeluh, raja malah meminta mereka dan mengancam dengan hukuman yang berat. Namun, di tengah rakyat yang tertindas, ada seorang pria bijaksana dan cerdik bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai orang yang pintar dan sering menggunakan kecerdikannya untuk membantu rakyat kecil. Melihat penderitaan rakyat, Abu Nawas pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Rencana Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa raja akan kembali menaikkan pajak. Raja bahkan mengadakan pengumuman di alun-alun kerajaan untuk memberitahu rakyat tentang pajak baru yang akan dikenakan. Abu Nawas segera menyusun rencana untuk mengajarkan raja pelajaran yang tak akan dilupakannya. Pada hari pengumuman, raja berdiri di hadapan rakyat sambil membawa daftar pajak baru. Pajak yang ia umumkan kali ini benar-benar tidak masuk akal. Pajak udara yang dihirup, pajak sinar matahari yang dirasakan, dan pajak setiap langkah kaki yang diambil. Rakyat pun gempar dan mulai menangis, namun tak ada yang berani melawan raja. Tiba-tiba, Abu Nawas maju ke depan dengan penuh percaya diri. Ia berkata kepada raja, "Wahai Baginda, izinkan hamba berbicara. Pajak-pajak ini sungguh luar biasa. Hamba yakin Baginda adalah raja yang sangat bijaksana, tetapi hamba punya satu pertanyaan." Raja, yang senang dipuji, merasa tersanjung. "Katakan, Abu Nawas, apa pertanyaanmu?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bagaimana Baginda memastikan bahwa rakyat membayar pajak udara? Bukankah udara bergerak bebas dan tidak dapat dilihat? Hamba rasa Baginda perlu mencontohkan bagaimana caranya." Raja merasa tertantang. Ia tidak ingin terlihat bodoh di depan rakyatnya, jadi ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku akan menunjukkan caranya. Bawa aku sebuah kantong besar." Pelayan istana segera membawa kantong besar, dan raja mulai menghirup udara lalu memasukkannya ke dalam kantong. Abu Nawas, dengan cerdik, pura-pura terkesan dan memuji raja. "Wah, sungguh luar biasa Baginda. Namun, hamba punya ide yang lebih baik. Bagaimana jika udara yang Baginda masukkan itu dijual kepada rakyat sebagai pajak? Dengan begitu, rakyat tidak perlu repot menghirup udara sendiri." Raja merasa ide itu brilian dan segera memerintahkan pelayan untuk membawa lebih banyak kantong. Namun, semakin lama raja mencoba mengisi kantong dengan udara, ia merasa lelah dan kehabisan napas. Rakyat mulai tertawa kecil melihat tingkah laku raja yang terlihat konyol. Balasan Abu Nawas. Saat raja sudah sangat lelah, Abu Nawas kembali berbicara, "Baginda, hamba rasa udara ini tidak dapat dijual atau dikenakan pajak. Lagi pula, siapa yang bisa memastikan bahwa udara dalam kantong itu tidak akan keluar? Bukankah ini hanya akan membuat rakyat semakin bingung?" Raja mulai menyadari betapa tidak masuk akalnya pajak udara. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, "Baginda, pajak-pajak lain yang Baginda tetapkan, seperti pajak sinar matahari dan langkah kaki, juga sama tidak masuk akalnya. Bukankah lebih baik jika Baginda menghapus pajak-pajak ini dan fokus pada kesejahteraan rakyat? Dengan begitu, rakyat akan mencintai Baginda dan bekerja lebih keras." Rakyat menyaksikan mendengar ucapan Abu Nawas. Raja, yang merasa malu dan tak ingin kehilangan wibawa, akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku akan mempertimbangkan usulanmu. Untuk saat ini, aku akan menghapus pajak-pajak ini." Rakyat menampilkan kegirangan, dan Abu Nawas menjadi pahlawan mereka. Sejak saat itu, raja mulai berpikir dua kali sebelum menaikkan pajak, dan perlahan-lahan menjadi raja yang lebih bijaksana. Di suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rashid duduk di taman istananya bersama Abu Nawas.
Mereka berbincang santai sambil menikmati teh hangat dan suara burung berkicau. Tiba-tiba, seorang kakek tua dengan pakaian luluh muncul di gerbang istana. Penjaga istana awalnya melarang kakek itu masuk, tetapi kakek itu menyetujui ingin bertemu raja dengan alasan ia memiliki pertanyaan penting yang hanya bisa dijawab oleh raja atau Abu Nawas. Raja yang penasaran memerintahkan penjaga untuk membiarkan kakek itu masuk. Dengan langkah tertatih-tatih, kakek itu mendekati raja dan Abu Nawas. Setelah memberi salam hormat, kakek itu berkata, "Wahai Paduka Raja, izinkan hamba mengajukan sebuah pertanyaan. Jika Raja atau Abu Nawas dapat menjawabnya, hamba akan pergi dengan tenang. Tetapi jika tidak ada yang bisa menjawab, izinkan hamba tinggal di istana ini selama sebulan penuh." Raja percaya tersenyum diri dan menjawab, "Baiklah, katakan pertanyaanmu. Aku yakin, aku atau Abu Nawas pasti bisa menjawabnya." Kakek itu mengangguk dan berkata, "Pertanyaannya sederhana. Tolong beritahu hamba, mana yang lebih tua, ayam atau telur?" Raja dan Abu Nawas terdiam sejenak. Pertanyaan itu ternyata tidak setinggi yang mereka bayangkan. Raja mencoba berpikir keras dan berkata, "Ayam tentu saja lebih tua, karena ayam yang bertelur." Namun, kakek itu tersenyum licik dan berkata, "Tapi dari mana ayam berasal, Paduka? Bukankah ayam menetas dari telur?" Raja tertegun, dan kini giliran Abu Nawas yang maju menjawab. Dengan senyuman khasnya, Abu Nawas berkata, "Wahai kakek, tentu saja telur lebih tua, karena telur ada lebih dahulu sebelum ayam." Kakek itu menggeleng sambil tertawa kecil, "Tapi, bagaimana mungkin telur ada tanpa ayam yang bertelur?" Raja dan Abu Nawas saling berpandangan, bingung menghadapi logika si kakek. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas memutuskan untuk menjawab dengan cara khasnya yang jenaka. Ia berkata, "Wahai kakek, sebenarnya jawabannya tergantung dari siapa yang bertanya. Jika kakek bertanya kepada ayam, ayam akan mengatakan ia lebih tua. Jika bertanya kepada telur, telur akan berkata ia lebih tua. Tapi karena kakek bertanya kepada saya hanya bisa menjawab, saya tidak peduli, asalkan ayam dan telur bisa dimasak menjadi santapan lezat." Mendengar jawaban Abu Nawas, raja tertawa bahak, begitu pula para pengawal istana. Namun, kakek itu tidak menyerah. Ia melanjutkan dengan pertanyaan lain, "Kalau begitu, Abu Nawas, apakah kamu bisa menjawab ini? Berapa banyak bintang di langit?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Wahai kakek, itu pertanyaan mudah. Saya bisa menghitungnya, tetapi hanya jika kakek bisa menyediakan tangga setinggi langit agar saya bisa mendekati untuk menghitung bintang satu persatu." Kakek itu membalasnya, lalu mengangguk sambil tersenyum malu. "Abu Nawas, kau memang pintar sekali. Baiklah, aku menyerah. Aku hanya ingin menguji kecerdasanmu." Raja sangat terhibur dan diperintahkan agar kakek itu diberi makanan dan tempat tinggal di istana selama 3 hari sebagai tanda terima kasih atas hiburannya. Sementara itu, Abu Nawas kembali mendapatkan pujian atas kecerdasan dan humornya yang luar biasa. Cerita ini pun menjadi viral di seluruh negeri, menghibur siapa saja yang mendengarnya, karena Abu Nawas selalu punya cara unik untuk menghadapi situasi sulit dengan cerdik dan jenaka.